Hari ini, perjalananku membawaku ke Banyuwangi, permata di ujung timur Pulau Jawa yang kaya akan keindahan alamnya, seolah berpadu harmonis dalam setiap sudutnya. Di sini, aku bisa merasakan kedamaian dan kekuatan alam yang memanggil setiap jiwa untuk kembali kepada hakikat kehidupan. Weh, Mas Reza. Mas Dwi, Kenapa, Mas? mogok motor saya, Mas. Oh, ya udah bawa ke gudang aja. Kebetulan ada montir kita di sana. Boleh, Mas, bener. Boleh, Gak boleh, ngerepotin, boleh. Mas. Bener, boleh, aman. Ya makasih banget loh, Mas. Pertemuanku dengan Mas Dwi membawaku ke tempat yang penuh makna. Tempat di mana kisahnya bermula dan setiap langkahnya berakar. Ini saya kenal Mas Dwi, udah ada di posisi Mas Dwi yang seperti sekarang usahanya berjalan dengan lancar. Saya juga ingin tahu kisah Mas Dwi sebelum ada di tingkat kesuksesan hari ini. Ya, kita juga dari nol juga, Mas. Awalnya yang mulai dulu. Oh, bantu-bantu. Ya, nurunin barang Barang, gitu, ya. gitu. Awalnya Di juga pasar. Iya, betul. Terus pelan-pelan kita buka usaha. Ya, dari usaha kecil kita pakai sepeda motor dulu kita pertama awalnya. Iya. Nah, ternyata saya kok tambah pakai sepeda motor kok tambah banyak. Terus orang-orang permintaan itu loh, Mas. Pedagang-pedagang itu pesan-pesan banyak, ternyata terus saya belilah pickup gitu, Mas. Dalam usaha sayur ini, turning point-nya, titik baliknya dari mulai motor, terus punya beberapa armada dan storage. Ada pertemuan dengan sebuah kesempatan yang membesarkan usaha Mas Dwi kah? Ada, Mas, itu apa namanya, koperasi. Bertemu dengan koperasi. Ya, betul. Koperasi BMT Arin itu dekat pasar. itu kapan, Mas, berarti pertemuan Mas Dwi sama koperasi? 3 tahun yang lalu kita kan buka usaha ini, wortel. Nah, itu, Mas. Kalau sayurannya udah 8 tahun saya, Mas. Sayurannya, modalnya sayur paling puluhan juta. Puluhan juta. Kalau wortel udah ya ratusan. Nah, disitulah berarti peran koperasi membesarkan usaha Mas Dwi. Ya, betul, Mas. Setelah dapat dana dari koperasi tersebut, kita bisa jalan dan lancar lah, Mas. Gitu. Harapan Mas sendiri apa? Harapan saya BMT Arin bisa merangkul lebih banyak pedagang seperti saya atau pengusaha seperti saya supaya bisa merasakan atau Manfaat, ya? manfaat. Yang Mas Dwi rasakan. Betul, Mas. Betul. Jadi sebenarnya arti hidup sendiri untuk Mas Dwi apa sih? Hidup adalah perjalanan yang harus kita perjuangkan, Mas. Diperjuangkan. Iya. Dari obrolan ini saya jadi penasaran ingin berkunjung juga ke BMT Arin, bisa Mas ya? Bisa banget, Mas. Nanti ketemu sama Pak Anang itu, ketua dari BMT Arinnya. Boleh, motor saya udah beres juga. Oh, itu, Mas, ya. iya, selesai nih. Mari Mas. Iya, Mas. Aduh, Iya. sekali lagi makasih banyak. Sama-sama bantuannya. Iya. Perjalananku terhenti di sebuah koperasi. Koperasi yang bukan hanya sekedar tempat simpan pinjam atau transaksi belaka, tetapi juga sebuah harapan dan jalan bagi mereka yang datang untuk berjuang bagi kehidupannya. Pak, Ya? permisi Pak. Saya mau ketemu Pak Anang. Saya sendiri, Pak. Oh Bapak, aduh Bapak. Boleh. Boleh tanya-tanya Pak? Boleh. Kalau gitu kita ngobrol di pasar aja. Oh Bapak mau ke Terus pasar? saya mau ke sana, lebih asik di sana, Mas. Iya. Ya, mari. Jadi PMT Artisan ini berdiri, ini adanya keprihatinan kita terhadap pedagang-pedagang pasar di pasar-pasar bangunan ini yang kesulitan dalam mengakses permodalan. Sehingga kita mendirikan koperasi seperti itu. Terus programnya itu ada penyediaan modal. Oh ya, Apalagi tuh Pak program-program BMT? selain membantu di bidang permodalan,
kita juga pendampingan untuk membantu teman-teman pasar ini di dalam mengatur keuangan, manajemen, mengelola keuangannya. Salah satunya di sini ada di depan itu Mas, warung kopi. Salah satu Itu anggota. anggota kita. Oh, kita ngopi di sana. Ayo kita sambil Mari. Jadi ini ya, terlihat juga oleh saya gitu dampak ke ekonomi lokal gitu ya Pak. dampak PMT Arta Insani dengan ekonomi lokal ini sangat berdampak sekali Mas. Jadi kita sejak awal memang ingin dengan adanya BMT semakin tumbuh dan berkembang. Omsetnya semakin naik seperti itu. Lebih-lebih dengan adanya LPDB. Ya, berarti ini ada keterlibatan LPDB juga untuk menumbuhkan ekonomi lokal yang dilakukan oleh BMT Arin Pak ya? Sangat membantu sekali. LPDB lewat BMT Arta Insani langsung terus ke anggota. Karena kita nggak bisa melayani semua kebutuhan anggota, terutama di bidang penambahan modal karena itu terbatas masih. Gimana nih Pak awal mulanya bisa terjalin kerja sama LPDB? Sejak 2008 di pasar Belambangan ini Mas, itu 70% anggota kita sudah. Dengan kehadiran BMT Arta Insani mereka semakin merasakan manfaatnya. Lalu lama-lama mereka semuanya menjadi Anggota ditambah ada dana dari Dana LPDB yang murah dan mudah itu yang buat mereka menarik. Sehingga LPDB ini hadir dengan dana yang murah dibandingkan dengan mereka yang bermitra dengan apa? itu. Mereka sekarang sudah berhenti ikut ke kita semua. Seperti itu. Jadi mempermudah juga Mempermudah. ya, yang berusaha gitu anggota. Jadi salah satu manfaat kehadiran LPDB itu bisa mengikis tumbuhnya rentenir di kalangan masyarakat khususnya di pasar Belambangan ini. Kalau harapannya Pak berarti Harapannya ke depannya untuk kerjasama dengan LPDB ini satu, kita berharap agar teman-teman yang menerima permodalan ini mereka semakin bisa memanfaatkan dan memperbaiki manajemennya sehingga bisa mengatur permodalannya agar usahanya semakin tumbuh dan berkembang. Tapi itu menariknya ya Pak ya, ternyata Ya, ada dukungan dari LPDB, ekonomi lokal tumbuh, termasuk BMT Arinnya juga Nah, ikut. itu makanya saya sekarang mewakili anggota, saya ucapkan juga terima kasih nih dengan LPDB yang sudah sangat membantu teman-teman di sini pasar Belambangan ini. Aku menyadari bahwa kehidupan di sini bukan hanya tentang aktivitas sehari-hari, tetapi juga tentang kebersamaan dan kehangatan. Aku percaya bahwa kehidupan adalah tentang kegigihan yang tak pernah pudar, tentang kaki yang terus melangkah, juga tentang keberanian menghadapi segala rintangan. Banyuwangi mengajarkanku bahwa setiap asa yang mengalir dalam tiap tetes keringat, setiap senyum yang terpancar, dan setiap langkah yang diambil dengan tekad kuat, semuanya adalah bagian dari cerita perjuangan yang nyata. Mereka yang berjuang di sini percaya bahwa perjalanan ini tidak selalu mudah. Namun mereka terus berjalan untuk memperjuangkan hidup, seraya berpegang teguh pada keyakinan bahwa usaha yang tulus akan membawa kita ke tempat yang lebih baik.